ini untuk dapat mulai. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Izin saya mau share dulu ya. Pak Ustadz Hasani. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditampilkan Mbak Yunita itunya, materinya? Atau saya sebentar ya, saya mau share. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Bapak Direktur Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, Bapak Dr. Amir Fauzi, para dokter, para tenaga kesehatan, dan semua yang hadir di Zoom meeting, di jamaah Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai untuk doa bersama dan istighosah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau saya dikasih waktu 30 menit saya ingin menyampaikan materi yang telah saya siapkan. Setelah itu baru kemudian kita kirim doa untuk almarhum, almarhumah. Ini saya dikirim ada 29 keluarga besar Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik itu orang tua maupun saudara-saudara yang termasuk di dalamnya. Ada juga yang sedang isolasi mandiri, ada dari UGD, dari lantai 3, rawat jalan, SDM, marketing, dari bagian umum, rumah tangga, dan lain sebagainya yang sudah disampaikan ke saya. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mulai pengajian dan doa bersama, mengambil tema pentingnya doa, sabar, dan syukur di tengah pandemi corona ini. Di siang atau sore yang berbahagia ini, terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya. Rasanya terlalu kecil kita ini, terlalu kerdil rasanya kalau tidak bersyukur, tidak banyak bersyukur. Inna a'tainakal kautsar. Mana volumenya? Allah telah memberikan kita al-kautsar, nikmat yang banyak,
saking banyaknya Allah menggunakan redaksi kautsar, lebih banyak daripada katsir itu kautsar. Meskipun ada ulama tafsir yang lain al-kautsar di sini adalah telaga al-kautsar. Tetapi ada juga mufassir yang lain al-kautsar di sini ada Pak Ustadz, mohon maaf, suaranya bisa di-unmute, Pak. Bisa di-unmute. mohon dikondisikan kalau gitu ya. Ya, sudah Pak Ustadz, sudah. Baik. Terima kasih. Di tengah pandemi COVID-19 yang luar biasa ini, mudah-mudahan kita terus tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dibanding kita diuji oleh Allah dengan musibah, saya yakin Allah lebih banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Ya, itulah yang kemudian Allah sebutkan di dalam surah Al-Kautsar itu, Al-Kautsar, saking banyaknya nikmat-nikmat Allah itu. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke hadirat baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu tercurah kepada kita yang hadir di majelis Zoomiyah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mulai dari ayat 11 surah At-Taghabun. Kata Allah, ma min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa atau sesuatu atau tidak suatu musibah pun yang menimpa kepada seseorang, yang menimpa kepada kita atau siapapun, kecuali itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semua musibah itu sudah atas izin Allah, mestinya kita terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku, begitu dalam hadits qudsi. Ana inda abdid dhanni. Kalau prasangka hamba-hamba Allah terhadap Allah, musibah itu atau apapun bentuknya, berupa COVID kah atau apapun itu sebagai teguran, maka sesungguhnya sesuai dengan apa yang kita prasangkakan itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita yakini musibah atau bala yang saat ini atau COVID-19 yang Allah saat ini berikan kepada kita itu dianggap sebagai murka Allah, maka kira-kira itu juga yang bisa jadi akan menjadi murka betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jikalau kita menganggap bahwa semua apapun yang Allah berikan kepada kita itu, musibah apapun itu, termasuk pandemi COVID-19 ini adalah karena izin Allah, maka keyakinan husnudzon kita kepada Allah, kalau itu dari Allah, pasti itu bernilai kebaikan. Kalau itu dari Allah, pasti ada nilai manfaat. Hanya saja manusia tidak mengetahuinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman
kepada Allah, niscaya Allah pasti memberikan petunjuk kepada hatinya, kepada kita semua. Allah memberikan jalan, Allah memberikan guidance. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala apapun yang dianggap itu sebagai menghalangi dari musibah-musibah itu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah sudah tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus diterima, karena la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan satu beban kepada seseorang kecuali Allah tahu, Allah yakin, Allah tahu mana hamba-hamba Allah yang bisa menerima ujian-ujian Allah itu. Yakin itu. Lalu di judul ini kita berikan judul pentingnya istighfar, sabar dan syukur di tengah pandemi. Ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari hadis Ahmad dari Ibnu Abbas, dan sanadnya dipandang atau dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhaikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Allah melalui yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Ada 3 hal kenapa kita harus beristighfar dalam rangka menolak dari bala-bala, musibah-musibah itu. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak beristighfar, keuntungan yang pertama, kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar baik yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan, apapun itu bentuknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min kulli dhiqim makhraja. Orang-orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitan. Apapun kesempitan-kesempitan, kesulitan-kesulitan apapun, ketika kita gempur dengan istighfar, maka kesempitan itu Allah ganti dengan kelapangan-kelapangan. Termasuk di dalamnya kita sekarang diuji oleh Allah dengan pandemi. Maka obat terbaik selain obat yang sudah disarankan oleh medis tentunya, obat psikis, ya, secara spiritual yang diajarkan oleh Nabi adalah memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena di sempitnya hati itu, dengan istighfar Allah akan luaskan hati kita. Dan yang ketiga, yang hebat lagi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, termasuk juga rizki kesembuhan, termasuk juga di dalamnya rizki jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini obat COVID itu bisa jadi belum ditemukan secara ilmiah, dengan memperbanyak istighfar maka Allah akan berikan rizki, Allah berikan jalan keluar dari apa yang kita lalui saat ini. Dengan istighfar, kenapa istighfar menjadi hal yang penting? Paling tidak memiliki 3 kekuatan. Kita atau sering saya sampaikan ada 3 power begitu besar ketika kita melakukan istighfar. Dan bukan hanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi
ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, maka satu-satunya jalan adalah kita memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan ampunan itu, memberikan jalan ampunan itu kepada siapapun. Ya. Lalu kemudian kewajiban dan keutamaan kita terus bertaubat, terus beristighfar, sebagaimana sudah diungkap dalam firman Allah di dalam surah Nuh ayat 10 ayat 2 sampai ayat 12 ini saya kira kita sudah hafal semua. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ketika kita melakukan mohon ampun kepada Allah, fakultu, maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru, ini ajakan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan terus istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang yang memohon ampun kepada Allah, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan melimpah. Ketika panas yang terik misalnya, maka salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak istighfar. Dengan itu Allah mengirimkan hujan. Meskipun sedang panas, terik sekalipun, maka dengan istighfar kita mampu mengetuk pintu langit. Dengan istighfar Allah mengirimkan hujan dengan melimpah. Lalu kemudian yang kedua, orang-orang yang mendawamkan istighfar, orang-orang yang terus mengamalkan istighfar, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperbanyak istighfar, orang-orang yang melakukan amalan istighfar, Allah akan memperbanyak harta, bi amwal, Allah memperbanyak anak. Jadi orang yang bisa jadi di antara kita atau siapapun yang sulit sekali memperoleh rizki berupa harta, maka istighfar adalah jawabannya. Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terus beristighfar, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memperbanyak hartanya. Bukan hanya itu, wa banin, orang-orang yang mohon maaf lahir batin ada yang kesulitan untuk memperoleh anak, maka salah satu amalan yang Allah langsung anjurkan adalah istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak anak, Allah akan memperbanyak harta. Selain itu, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang-orang yang melakukan istighfar, senantiasa beristighfar, selain Allah memperbanyak anak, memperbanyak harta, Allah juga mengadakan untukmu kebun-kebun. Dengan kebun-kebun itu kemudian kita semuanya diberikan rizki yang cukup oleh Allah. Selain itu Allah mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai yang dengan sungai-sungai itu kemudian kita diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi pengamal dari istighfar. Maka ada satu fadilah juga dari istighfar yang kita lakukan. Ternyata istighfar itu mampu menolak bala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah mengazab mereka
sedang mereka meminta ampunan. Orang-orang yang senantiasa terus istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji tidak akan mengazab orang-orang yang terus melakukan istighfar, melakukan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang tadi saya sudah bacakan, paling tidak ada 4 fadilah, ada 4 keutamaan dari istighfar itu. Yang pertama, dengan istighfar kita tidak akan mengalami kekeringan, akan selalu mendapatkan curahan air hujan. Yang kedua, dengan istighfar Allah memudahkan rizki kita. Allah mudahkan dari segala macam lilitan hutang dengan istighfar. Yang ketiga, fadilahnya adalah orang-orang yang Allah berikan anak-anak, generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi yang berbakti kepada orang tua. Dan dengan istighfar Allah memberikan kemuliaan. Yang keempat adalah usahanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu artinya sedikit tapi cukup. Ziyadatul khair itulah adalah berkah. Tambahnya kebaikan-kebaikan, gajinya nggak besar, 50 juta, tapi cukup sebulan, Masya Allah. Gajinya sih nggak besar, 10 juta, tapi cukup buat kehidupan di kota besar ini, Masya Allah. Itulah berkah. Ya, tetapi gajinya 100 juta atau lebih dari itu, tapi merasa kurang, itu juga indikasi dari pupusnya nilai berkah. Nah, 4 fadilah ini saya kira bisa memberikan penguatan kepada kita sehingga kita tidak rasanya sayang aktivitas kita, keseharian kita melewatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum dia. Kita belum tahu, belum dijamin oleh Allah masuk surga, tapi kadang-kadang istighfar kita masih lupa-lupa ya. Istighfar kita masih ketinggalan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfarnya tidak kurang. Ada yang mengatakan riwayat 70 kali. Ada riwayat yang lain mengatakan 100 kali istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk sejenak ya 100 kali istighfar itu, paling pendek astaghfirullahaladzim. Kalau mau panjang astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kalau lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wal dhunub. Duduk sejenak 10 menit, 5-10 menit, 100 kali itu tidak lama. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari bacaan-bacaan istighfar yang tadi kita bacakan, ada istighfar yang paling baik, ya, istighfar yang paling sempurna, yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Penghulunya dari istighfar itu ada di Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Dan ini mestinya ya kita amalkan pagi dan petang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca Sayyidul Istighfar, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya sahih riwayat Bukhari dan ada juga di riwayat Muslim, orang yang mendawamkan, membiasakan istighfar di pagi hari dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kita semuanya kita terbebas dari kesulitan-kesulitan apapun. Siapa yang mendawamkan istighfar, Sayyidul Istighfar pagi, petang, setiap hari, cuma 1 menit nggak sampai membaca Sayyidul Istighfar, maka Allah menjamin surga. Masya Allah. Mari kita baca Sayyidul Istighfar di hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kita baca pagi petang setiap hari, Allah menjamin surga. Kita baca pagi petang, Allah menjamin kita terbebas dari hutang. Kita membaca Sayyidul Istighfar pagi petang, Allah akan bukakan kesulitan-kesulitan apapun itu. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan. Masya Allah. Di hadis yang lain, saya kutipkan hadis riwayat dari Abu Daud dalam kitab Salat bab fil istighfar, hadis nomor 1518. Ada juga bisa dilihat di hadis riwayat Ibnu Majah di Kitabul Adab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Masya Allah. Siapa yang mendawamkan, melazimkan istighfar, melazimkan di sini adalah tidak ketinggalan setiap hari, setiap saat. Yang keluar dari mulutnya adalah istighfar, istighfar, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bukan hanya karena sedang musibah, astaghfirullahaladzim. Tapi sedang senang pun astaghfirullahaladzim. Sedang jaga di rumah, astaghfirullahaladzim. Sedang di perjalanan, astaghfirullahaladzim. Man lazimal istighfar. Orang yang melazimkan, mendawamkan istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di hadis yang lain, Allah akan menjadikan kita setiap ketemu dengan kesempitan, kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, Masya Allah. Allah berikan rizki dari yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Ya, cita-cita apapun akan menjadikan kenyataan. Ngomongnya orang yang beristighfar itu, Masya Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain istighfar, apalagi amalan yang harus kita lakukan? Amalan yang harus kita lakukan adalah sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Kata Allah di surah Muhammad itu, sungguh kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang yang berjuang dan orang yang sabar di antara kamu. Jadi ujian-ujian itu sesungguhnya Allah ingin mengetahui kita. Siapa yang tetap mujahadah. Siapa yang di antara kita sabar atau tidak dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, selain bersabar, kita juga bersyukur. Maka di hadis riwayat Muslim itu, seorang mukmin itu atau pribadi mukmin itu, dia bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dan dia bersabar ketika mendapat cobaan. Ketika dia bahagia, tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur kepada Allah. Ketika diuji dengan cobaan, maka dia akan sabar menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketenangan batin, karena tahu semua yang ditimpakan kepada diri kita itu akan menghapus dosa kita. Semua yang ditimpakan kepada diri kita itu adalah biiznillah, atas izin Allah. Jadi tidak ada yang menyalahkan siapapun, kecuali hanya menyalahkan diri sendiri. Dengan menyalahkan diri sendiri, disitulah berguguran dosa-dosa kita. Ada sebuah anekdot ya. As-sabru minal iman. Sabar itu sebagian dari iman. Tapi ada yang memelesetkan. Tapi ingat, hanya sebagian. Sebagian yang lain adalah makan hati. Ini biasanya di antara pergaulan kita ya. Menguji orang-orang yang sabar. Sebagian dari iman, sebagiannya makan hati. Ya. Tidak begitu. Orang yang bersabar itu, Masya Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Subhanallah. Ya. Lalu setelah itu kita juga mengamalkan amalan yang lain, yakni bersyukur.
Bersyukur di tengah ujian itu luar biasa, ya. Bersyukur di tengah pandemi itu luar biasa. Bersyukur di tengah musibah itu luar biasa. Inilah yang coba saya sampaikan mengutip dari hadis riwayat Ibnu Majah. Kata baginda Nabi, kun wari'an takun a'budun nas, ya, wa kun qani'an takun ashkurun nas. Jadilah orang yang wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah engkau menjadi hamba-hamba yang paling berbakti. Wara'. Lalu kemudian wakun qani'an. Jadilah orang-orang yang qanaah. Kenapa? Karena dengan orang yang qanaah itu akan menjadikan hamba yang paling bersyukur menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai orang yang wara'. Karena dengan menjadi orang wara', kita akan menjadi hamba-hamba yang paling berbakti. Jadilah kita menjadi orang-orang yang qanaah. Karena dengan orang yang qanaah itu kemudian kita menjadi pribadi-pribadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang senantiasa kita panjatkan ini terukir dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Rabbku, ya Tuhanku, auzi'ni, berikan aku ilham, ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Untuk apa? Untuk tetap bersyukur atau mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ya, betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak sedikit juga hamba-hamba Allah mengingkari. Maka dalam doa ini mengajarkan kepada kita apapun yang Allah berikan kepada kita, rupa yang cantik, sehat, rupa yang ganteng, ya, jabatan yang kita emban saat ini, pendidikan yang kita raih, harta yang kita punya, anak-anak, dan lain sebagainya, itu adalah pemberian Allah. Maka kita berdoa untuk terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, ya. Wa an a'mal salihan tardah, dan untuk mengerjakan amal-amal saleh yang Engkau ridai. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, lalu kemudian kita berbakti kepada orang tua, dengan itu pula kita melakukan amal-amal saleh, ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya, semua rahmat Allah itu mudah-mudahan tardah, Allah ridho, Allah meridhai. Kalau Allah sudah meridhai, maka permohonan yang terakhir dari doa ini, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkan kami ini, kita ini, dengan rahmat Allah yang luar biasa itu ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, min ibadikas salihin. Karena orang-orang yang saleh kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, dan para salihin, salah satu di antaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang saya kira ini sudah hafal sebelum kita melakukan istighosah. Doa agar terhindar dari musibah. Ya, silakan dibaca dalam hati masing-masing. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mau makan kita berdoa ini, mau minum kita doa ini, termasuk juga mau melakukan tindakan ke pasien, ya, maka baca doa ini, doa dari Nabi ini. Kalau kita sudah membaca, kalau kita sudah melakukan amalan dengan menyebut nama Allah yang ada di langit dan di bumi ini, la yadur, mereka semuanya, apa yang ada di langit dan di bumi itu, la yadur, tidak akan
mampu memberikan madarat, tidak akan mampu memberikan bahaya. Ya, wa huwas samiul alim. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 2:48. Mudah-mudahan selesai atau paling lama sebelum jam 3 atau jam 3:15 paling lama. Mari kita kirimkan doa khusus untuk saudara-saudara kita, para tenaga medis dan keluarganya, ya, yang telah berjuang luar biasa. Maka pantas kita berdoa istighosah, ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Ada 29 keluarga yang di-share ke saya. Kita bacakan Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala hadratin Nabiul Mustafa syai'ulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن استمعنا هنا بسببه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan ila ruhi almarhum Haji Marzuki Saleh bin M. Saleh dan almarhumah Hajah Julia Husni binti Umar. Khususan ila ruhi almarhumah Della Ayu Puspitasari binti Hamzah. Wa khususan ila ruhi Nadiah Idris binti Haji Muhammad Nur Idris. Wa ila ruhi almarhum Aris Gunawan. Wa ila ruhi almarhum Eko Marwanto. Wa ila ruhi almarhumah Fitri Astuti. Wa ila ruhi almarhum Hadir Yandoko. Wa ila ruhi almarhumah Jamirah El Sinta. Wa ila ruhi almarhum Dr. Abror Hashim, spesialis THT. Wa ila ruhi almarhum Haji Muhammad Anfal. Wa ila ruhi almarhum Komhari. Wa ila ruhi almarhum Nana Supriyatna bin Muhammad Tayyib. Wa ila ruhi almarhumah Ibu Kasiyah. Wa ila ruhi almarhum Slamet. Wa ila ruhi almarhumah istri Dr. Syahril Mukhtar, spesialis penyakit dalam. Wa ila ruhi almarhum Muhammad Yamin bin Ahmad. Wa ila ruhi Ibu Pujiastuti binti Imam Kuseri Hadi. Wa ila ruhi almarhum dan almarhumah ayah ibu dari Dr. Laili, almarhum Profesor Dr. Haji Fathur Rahman Rauf bin Haji Bandan. Wa ila ruhi almarhumah Hajah Enak Mulyana binti Haji Sulaiman. Wa ila ruhi almarhum Bapak Nur Sidik Sarbini. Wa ila ruhi almarhum Slamet Basuni bin Fulan. Wa ila ruhi almarhumah Hajah Mardianti binti Haji Mustafa. Wa ila ruhi almarhum Bapak Asmat bin Gayab dan Ibu Jainih binti Yahya. Wa ila ruhi almarhum Bapak Sudarman. Wa ila ruhi almarhum Edi Setiawan. Wa ila ruhi Haji Ma'ruf bin Haji Nasan dan Lisin bin Haji Linan. Wa ila ruhi Parto Suwiryo. Wa ila ruhi Sudarsono. Wa ila ruhi almarhum Abdul Rashid bin Doca. Wa ila ruhi almarhum Heri Purnomo bin Slamet. Wa ila ruhi almarhum Profesor Sulaiman dan almarhumah Halimah Majid. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang bergejala COVID, yang saat ini masih baik sudah di swab ataupun yang masih menunggu hasil swab. Di UGD ada Ibu Esti Patwani, Mas Imam Muslih, Ibu Kiftia, Pak Susilo Adi Prasetyo. Di bagian isolasi ada Surindro,
ada Khairun Nisa, di lantai 3 ada Triana, ada Dewi Irsyanti, ada Laila Hanum, ada Ani Royanti, di kamar operasi ada Heni Mulyanti, di rawat jalan ada Muljianti, ada Ibu Sri Dewi Komalasari, ada Jaharawati Rumiati, di bagian SDM dan Diklat ada Felia Wulan Safitri, ada Ibu Endah Sundari dan keluarga. Di bagian umum dan rumah tangga ada Sutini Aprilia dan Akbarudin. Di bagian marketing ada Wahid Rillo Pambudi dan Muhammad Ridwan Hidayatullah dan Budianto. Kita bacakan Al-Fatihah. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauka bi barakati suratil mathani syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ببركة سورة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان
يا ديان يا سلطان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا ناصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام خصوصا إلى روحي المرحوم حجي مرجوكي صالح بن أم صالح وإلى روحي المرحومة دل أيوب سبيتساري بنت حمزة وإلى روحي هدية إدريس بن حجي أم نور إدريس وإلى روحي المرحوم أريس كوناوان وإلى روحي المرحوم إكو مروانتو وإلى روحي المرحومة فطري أسود وإلى روحي المرحوم حديريان دوكو وإلى روحي المرحومة جميرة إلسينتا وإلى روحي المرحوم دكتور أبرور هاشم وإلى روحي المرحوم حجي محمد أنفال وإلى روحي المرحوم كوماري وإلى روحي المرحوم نانا سبرياتنا بن أم طيب وإلى روحي المرحوم إبو كاسية وإلى روحي المرحوم سلامت وإلى روحي المرحومة istri Dr. Syahril Mukhtar wa ila ruhi almarhum Muhammad Yamin bin Ahmad wa ila ruhi Ibu Pujiastuti binti Imam Kusairi Hadi wa ila ruhi almarhum dan almarhumah Profesor Dr. Haji Fatur Rahman Rauf wa ila ruhi Haji Ainah Mulyan wa ila ruhi almarhum Bapak Nur Sidik Sarbini wa ila ruhi almarhum Slamet Basuni bin Fulan wa ila ruhi almarhumah Hajah Murdianti binti Haji Mustafa wa ila ruhi almarhum Bapak Asmat bin Gayab dan Ibu Jenih binti Yahya wa ila ruhi almarhum Bapak Sudarman wa ila ruhi almarhum Edi Setiawan wa ila ruhi Haji Ma'ruf bin Haji Nasan dan Lisin bin Haji Linan wa ila ruhi Hajah Asmah binti Haji Husin
wa ila ruhi Parto Suwiryo, wa ila ruhi Sudarso, wa ila ruhi almarhum Abdul Rashid bin Boca, wa ila ruhi almarhum Heri Purnomo bin Slamet, wa ila ruhi almarhum Profesor Sulaiman dan almarhumah Halimah Majid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufatin niran bi barakati suratil Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita kirimkan juga Al-Fatihah dan doa khusus untuk saudara-saudara kita yang terkonfirmasi COVID-19 dan ada juga yang bergejala COVID menunggu hasil tes. Di UGD ada Esti Patwani, Iman Muslih, Kiftiah, Susilo, Adi Prasetyo. Di bagian isolasi Surindro, Hairunisa. Di lantai 3 Triana Dewi Irsanti, Laila Hanum, Ani Rojanti. Di bagian kamar operasi Heni Mulyanti. Di rawat inap ada Mujianti, Sri Dewi Komalasari, Zaharawati, Rumiati. Di bagian SDM dan Diklat, Felia Wulan Safitri, Endah Sundari dan keluarga. Di bagian umum ada Sutini Aprilia dan Akbarudin. Di bagian marketing ada Wahid Ridho Pambudi, Muhammad Ridwan Hidayatullah dan Pujianto. Allahumma shfi anta syafi, shifaan illa shifauka. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة سورة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدان إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. اللهم إني أعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Di akhir pertemuan ini mari kita membaca sama-sama sholawat tibbil qulub. Silakan dibuka mute-nya, kita sama-sama membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said atas berkenan mengisi ceramah, memimpin doa bersama dan istighosah untuk para almarhum almarhumah keluarga kita tercinta dan juga untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang Allah uji dengan nikmat sakit sehingga harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah menjadikan jalan terkabulnya semua doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua yang sampai saat ini masih Allah berikan nikmat sehat, selalu Allah berikan perlindungan dari segala macam penyakit dan bahaya. Sama-sama sekali lagi kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pengajian dan doa bersama di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, direksi, Dr. Amir, manajemen, para dokter, para karyawan, dan teman-teman semuanya. Semangat, sehat, kita kuat, kita semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya, Dr. Amir, para dokter, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Direktur, mohon izin kami dan para dokter semuanya. Assalamualaikum.